Oke, gimana chapter terbaru kali ini? Nanggung bukan? Ya, kalau kata Mimin sih ya, chapter kali ini itu lebih nanggung daripada chapter minggu lalu. Kalau yang kemarin tuh masih kelihatan ujungnya, tapi kalau kali ini bener-bener gantung. Gak ketahuan apakah Jiwoo terkena serangan telak atau malah sebaliknya. Pokoknya gantung banget deh. Oke, sebelum kita bahas kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter mendatang, kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter kali ini, yaitu chapter 287. Pertama, seperti yang diharapkan ya, setelah terkena serangan dari Ian, Jiwoo masih bangkit kembali. Ya kayak pertarungan yang sudah-sudah lah. Kayaknya nggak pernah tuh Jiwoo melawan musuh sekali hajar tumbang. Karena kalau yang udah-udah ya, walaupun awalnya Jiwoo terluka, tapi masih bisa bangkit lagi. Dan hal serupa terjadi pada chapter 287. Ya, walaupun awalnya Ian merasa jika dirinya lah yang menjadi pemenangnya, tapi Jiwoo berkata jika pertarungan baru saja dimulai. Dan alhasil sama seperti minggu lalu, nggak ada perkembangan yang signifikan dilakukan oleh Jiwoo. Ia masih tersudut oleh serangan-serangan mirip Ian. Tapi sepengamatan Mimin, sampai dengan chapter kali ini, Jiwoo hanya memperlihatkan bagaimana ia memanfaatkan force control milik Pluton untuk memperkuat tubuhnya, dan alhasil serangan telak Ian tidak terlalu mengancam nyawanya. Tapi untuk teknik penyembuhan milik Curtain kayaknya belum diperlihatkan. Kayaknya loh ya, karena dari kemarin Mimin belum melihat Jiwoo menggunakan force control milik Curtain. Ya sebetulnya masih wajar sih ya, karena force control tersebut tidak bisa menyembuhkan luka Jiwoo secara sepenuhnya. Jadi harus dipergunakan di waktu-waktu genting. Dan pastinya beberapa chapter ke depan Jiwoo akan menggunakan teknik tersebut. Mimin sih yakin. Tapi intinya yang paling jelas di chapter 287 kita masih belum bisa melihat jika Jiwoo mengungguli Ian. Ya, walaupun Jiwoo sempat memberikan serangan balasan, tapi itu tidak terlalu berdampak signifikan. Malahan serangan Jiwoo dibalas lagi dengan cepat dan itu melukai tubuhnya. Apalagi pada panel terakhir saat Ian lebih serius, Jiwoo malah lebih kesulitan lagi. Ya, kemampuan Ian sangat mengejutkan bahkan di kalangan para Awaken senior. Ian menggunakan kemampuan bayangannya untuk membuat sebuah ruang, dan di ruangan tersebut tubuh Jiwoo terbebani. Tapi kalau kalian ingat ya, Jiwoo juga pernah berlatih dengan gaya gravitasi yang agak berat, yaitu saat ia bertarung melawan Kang Suchon. Dan itu juga ya yang menjadi alasan Jiwoo masih bisa bergerak dengan lincah untuk menghindari serangan-serangan milik Ian. Walaupun setiap kali menghindar, serangan tersebut masih mengenai tubuh Jiwoo sedikit demi sedikit, dan itu membuat staminanya menurun. Itulah apa yang direncanakan oleh Ian dari awal, yaitu menguras stamina Jiwoo dan pertarungan bisa berakhir dengan mudah. Tapi kira-kira gimana nih pada chapter mendatang? Apa yang mungkin akan terjadi? Karena di video-video sebelumnya hampir sulit sekali untuk menebak isi kepala dari sang autor. Karena kalaupun tebakannya bener ya cuman tipis-tipis aja. Kayak pertarungan gak mungkin berakhir di chapter mendatang. Lalu walaupun Jiwoo tumbang, ia masih tetap bangkit lagi. Nah, kalau minggu depan gimana nih? Pertama, ada kemungkinan Jiwoo memaksimalkan force control milik Curtain untuk sedikit memulihkan tubuhnya yang mulai terluka parah. Kedua, harusnya sih pertarungan gak akan berakhir di chapter mendatang. Minimal 2 chapter lagi lah. Dan yang jelas kayaknya akan ada elemen of surprise pada chapter mendatang. Entah pertandingannya diintervensi oleh pihak ketiga, seperti misalkan Andre yang sebelumnya berniat membalaskan dendam kepada Kaiden Curtain. Tapi kalau misalkan insiden tersebut benar-benar terjadi,
pastinya bakalan kocak banget. Kenapa? Karena setidaknya di sana ada 2 top 10 resmi, yaitu Kaiden dan juga Pheromone. Lalu ada 2 Awaken yang bisa bersaing melawan top 10, yaitu Pluton dan juga Curtain. Kalau misalkan Andre bener-bener datang ya sama sisa-sisa pasukannya si Astra, fix mereka akan tamat. Tapi yang terpentingnya setelah melihat 2 chapter ke belakang terkait dengan pertarungan Jiwoo melawan Ian, kemungkinan kemenangan Jiwoo kali ini harusnya sih nggak terlalu besar. Jadi harusnya kalau misalkan nggak ada intervensi, Ian lah yang menjadi pemenang sparring tersebut. Kalau kata kalian gimana? Coret-coret di kolom komentar. Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.